Pak Ndul kenapa sedih, Pak? Saya khawatir, Mas. Saya khawatir pemilu kali ini bukan paslon melawan paslon, tapi penguasa melawan rakyat, monarki melawan demokrasi, Mas. Saya worry, Mas. Demos dipisahkan dari Kratos. Ya, semoga saja ini hanya kekhawatiran saya, Mas. Tumben ya, biasanya Pak Ndul selalu lucu dan jenaka ya. Tetapi kali ini Pak Ndul merasakan kesedihan ya. Yang dikhawatirkan oleh Pak Ndul adalah nanti bukannya paslon melawan paslon, tetapi justru paslon melawan penguasa ya. Kekhawatiran Pak Ndul ini tentu menjadi kekhawatiran kita juga, guys ya. Oke, biar sedihnya jangan lama-lama ya, kita saksikan video-video jenaka dari Pak Ndul berikut ini. Kadang kita lupa bahwa kita lupa. Kadang kita lupa kita punya calon pemimpin yang cerdas dan energik. Kadang kita lupa bahwa kita punya calon wakil yang sederhana dan berintegritas. Ayo kita sadar, ayo kita waras. Jangan Pak Ndul, ada yang mengatakan rakyat disuruh aklamasi aja pilih presiden. Terus ada yang bilang 1 putaran saja. Karena pemilu 2 putaran menghabiskan tenaga, waktu, dan uang. Itu gimana, Pak? Boleh juga. Itu ide yang bagus. Kalau di Konoha itu undang-undangnya diubah. Siapa yang suara terbanyak langsung diangkat. Tidak perlu harus 50+1. Kalau di Wakanda lebih canggih lagi, Mas. Tidak perlu pemilu, dari hasil survei langsung diangkat. Kalau di negeri Krakoa beda lagi, Mas. Itu calon presiden cukup ditimbang saja beratnya. Gitu. Pak Ndul tendensius ini. Ditimbang berat amal kebaikannya gitu loh, Mas. Jadi tinggal pilih yang mana gitu aja. Kayak iki konsepnya piye to riri. Sido demokrasi ora. Pak, gimana menurut Pak Ndul tentang hasil survei Litbang Kompas kemarin, Pak? Ini adalah sebuah anomali, Mas, yang too bad to be true. Sedih pastinya, Mas, karena tidak sesuai dengan harapan. Tapi ketika saya sadar bahwa objek survei ini adalah manusia, dan manusia itu cenderung berubah-ubah pola pikirnya, mindsetnya, emosionalnya, kesadaran kognitifnya, seiring dengan datangnya informasi yang baru, seiring dengan waktu. Bahkan keputusan itu kadang dibuat hanya berdasarkan mood. So, masih ada harapan. Yang penting kita tetap berjuang menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk cerdas berpolitik. Remember, survey is not final result. Anything can be changed. We still have time. Mas. Ya, Pak. Ya. Saya itu sakti, Mas. Saya itu bisa membaca dan menulis tanpa melihat. Masa mau lihat? Iya, Pak. Buktikan, Pak. Benar. Nah, ini. Saya tidak melihat ini. Oh iya, Pak. Ya kan? Nah, ini Masnya bilang aja saya nulis apa gitu. Nanti saya langsung bisa ini, Mas. Oh iya, Pak. Nulis G. A. M. A. Kasih tunjuk ke kamera, Pak. Dibaca apa, Pak? Presiden. Pak Ndul, ya Mas, beredar simulasi surat suara capres-cawapres hanya dengan 2 paslon. Itu gimana, Pak? Simulasi itu idealnya semirip mungkin, mendekati aslinya. Kalau calonnya 3, maka harus dipresentasikan 3. Kalau dipresentasikan kurang atau lebih, maka berpotensi membingungkan persepsi publik, berpotensi menyesatkan persepsi publik. Ini berpotensi tidak adil.
ini berpotensi tidak menghormati rakyat. Ya, tetapi loh Pak, itu katanya human error Pak, tidak sengaja. Oh, human error. Error is good. Lanjutkan. Prabowo Gibran satu putaran. Sepertinya kakak salah hitung. Kita hitung ya. 2009, 2014, 2019, 2024. Prabowo udah 4 putaran. Kalau Anies sama Pak Ganjar baru 1 putaran. Itu yang benar ya. Kalau Prabowo Gibran 1 putaran itu salah. Harusnya berputar-putar, berputar-putar. Menurut pendapat Bapak, Pak, bagaimana tentang macet yang di Jalan Bayana, Pak? Benderamu apa? Semakin Mediamu apa? lingkar bulat, Pak. Hah? Lingkar bulat. Oh, mediamu aja nggak cetok kok nanya-nanya terus tuh nggak bosen apa kamu? Aduh, aduh, ada. Iya. Sorry, Pak. Ditolongin dulu ini loh. Ini aduh gimana ini? Nanya-nanya nanti dulu ditolong dulu. Penjelasannya, Pak. Sama jalan. Pak, bagaimana Pak tentang jalan yang di Banana itu, Pak? Tidak ada jalan yang ditutup, semuanya nanti diperlebar. Menurut pemerintah kita ikutin peraturan. Nggak ada, tenang aja. Tapi sekarang ini masih belum bagus, Pak, jalanannya, Pak. Nah, itu apakah ada yang semakin Penjelasannya Pak, tolong Pak jawab. Pak, apakah akan ada Apakah pelebarannya masih? Pak, tolong Pak jawab Pak. itu loh, Pak? Apakah masih yang namanya Kau dukung Ganjar yang jadi presiden Prabowo. Gak heran lagi saya bang. Dari dulu itu, dari 2009 kata orang itu Prabowo menang itu. Dari 2009, 2014, 2019 ini katanya menang itu. Makanya nggak usah lah dibilang satu putaran. Udah berputar-putar dia itu. Setahu aku nggak ada ceritanya dia itu menang itu. Karena apa? Rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Gak mungkin lah negara ini dikasih sama orang yang suka buang-buang duit. Buang-buang anggaran. Ditanya data anggarannya kemana, uang yang dihabiskan, nah malah nangis. Malah dibilang memojokkan. Malah dibilang menjatuhkan. Aduh. Sekali lagi ku bilang, rakyat Indonesia sudah pintar. Percayalah, Ganjar Mahfud yang menang. Pak Ndul, Ya, Mas. apa fungsi satu keluarga miskin satu sarjana, Pak? Meningkatkan daya saing, meningkatkan peluang keberhasilan, kesuksesan, sehingga diharapkan adanya family trickle down effect, yaitu mengangkat taraf hidup keluarga menjadi lebih baik. Trickle down effect dalam ekonomi memang gagal, Mas, tapi family trickle down effect saya yakin itu akan berhasil. Satu keluarga miskin, satu sarjana, saya yakin itu akan berhasil, Mas. Saya ahlinya ahli, Mas. Ahlinya ahli. Kayak bapak gue yang diserang, gue yang sakit hati ya Allah. Bang, gue juga sedih bang. Kasian Pak Prabowo bang diserang sana sini bang. Gue juga sedih bang. Gue sedih bang. Aku gak bisa kayak gini bang. Gue cuma sedih bang, gue sedih. Pak Prabowo lah. Bapak tukang marah, jauh-jauh sana aku mau pindah. Bapak tukang marah, cepat dong ke sana, aku sudah resah. Nanam singkong saja kok gagal semua. Aduh bagaimana? Wajar aku singgung, singkong jadi jagung, malah tambah bingung. Yang kuat selalu jadi penguasa, yang lemah selalu menderita. Itu aja
ajaran yang Bapak bawa, hukum rimba dari zaman purbakala. Yang kuat selalu harus bisa berkuasa dan menggunakan atau bekerja atau melakukan apapun dengan kekuasaannya. Yang lemah harus dibuat menderita. Itulah ajaran hukum rimba. Hukum rimba memang cocoknya di hutan, cocoknya untuk para binatang-binatang. Bolehlah kalau di kebun binatang, itu pun kebun binatang yang tidak menggunakan kandang. Tapi ini kan soal manusia, gak bisa ajaran itu digunakan untuk manusia di zaman sekarang. Kalau misalnya masih menggunakan hukum rimba, ya apa bedanya dengan zaman purbakala? Ketika itu tidak ada hukum yang mengatur. Kalau di Indonesia sekarang kan memang kita negaranya negara hukum, bukan hukum rimba pula yang diatur. Kalau misalnya memang mau menggunakan lagi hukum rimba, wah itu gak bahaya tak? Strategi dari tim 02 kemarin soal gimmick atau drama tangisan hampir saja berhasil menyentuh hati masyarakat Indonesia. Tapi hari ini dipatahkan oleh capresnya sendiri, yakni Prabowo Subianto, yang dengan lantang mengatakan di depan publik di atas mimbar, yang bertanya soal lahan dia itu orang pintar atau goblok sih? Ya, Prabowo itu tetap Prabowo, mau dipoles, di make up atau secantik apapun, Prabowo ya tetap Prabowo. Dengan emosinya, dengan kata kasarnya yang sudah melekat dari dalam diri Prabowo. Jadi semangat ya buat yang nyapu dari tim 02. Nih buat pendukungnya si Gemoy, dengerin. Di hadapan pendukungmu koar-koar, bagai macan bertaring yang belum makan. Di saat debat kau lemah dan tak kuat, bagaikan macan ompong di pinggir sawah. Sorry so what gitu loh. Aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Oke, mungkin kalau misalnya kita bicara tentang uniqueness dan cara penyampaian orang yang berbeda-beda terkait penjelasan suatu topik tertentu, it's very okay. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, gimana caranya orang bisa nangkep apa yang memang mau dikomunikasikan? Terus gimana caranya orang mau merespon terkait apa yang dikomunikasikan? Itu kan jadi sulit. Coba bayangin kalau misalkan harus ngejelasin kebijakan publik yang kompleks kepada masyarakat, kalangan-kalangan tertentu. Gimana caranya? Kok bisa pilih Gibran karena anak muda? Dia aja untuk diskusi sama anak muda tuh belum mampu loh, masih dikalahin sama Anies Baswedan. Pertanyaan gue nih, apakah dia itu anak muda atau anak putra mahkota? Kalau anak putra mahkota udah jelas nih, otaknya nggak mungkin mewakili rakyat. Untuk perubahan itu nggak mungkin. Dan dengan bangganya pendukungnya bilang, ayo pilih Gibran, anak muda, yang lain udah tua. Kemudaan gak enak sumpah, asem-asem pahit. Kalau yang bilang Anies janji manis itu udah tepat tuh, karena kita butuh yang manis-manis lah. Karena Indonesia kan udah terlalu pahit, asem masa lalunya, kita butuh yang manis-manis ke depannya. Itu udah betul, kalian ngomong tuh udah betul. Kekonyolan-kekonyolan terus ditunjukkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon nomor urut 02. Setelah kemarin heboh dana awal kampanye PSI hanya sebesar Rp180.000, kini beredar data kalau dana kampanye Partai Gerindra hanya sebesar 2 miliaran rupiah. Percaya nggak tuh? Ya kalau saya ya sebagai orang yang masih punya akal sehat dan sering hidup di jalan, mana bisa percaya. Belusukan settingan Prabowo, acara kumpul bersama dengan penuh emosi hingga mengumpat sampai baliho yang terpampang jelas nyata di setiap sudut kota. Emangnya biayanya sedikit? Hello Indonesia, jangan mau dibohongin dong. Pasang baliho aja itu nggak mungkin ya cuma habis puluhan juta, apalagi yang ada di billboard tengah kota. Bikin video gemoy itu emang murah, pasang iklan di billboard itu emang murah. Untuk bisa memutar video gemoy ala Prabowo di billboard itu membutuhkan ya dananya kurang lebih sekitar 50-100 juta lah ya. Bayangin aja nih, bayangin kalau itu ada di 20 titik kota-kota besar. Sudah hampir sekitar 2 miliar bukan?
Terus lagi nih, kunjungan sampai settingan belusukan emang nggak pakai biaya. Ayolah guys, yang logis-logis saja, seperti pesannya Pak Jokowi dulu, ya nggak Pak? Saya heran dengan pendukung 02 ini. Setelah debat, rame-rame posting video menangis. Yang lucunya lagi, masa iya orang menangis masih sempat-sempat ambil HP baru di videoin sendiri gini? Kok alay sekali. Kalau orang waras tidak mungkin melakukan hal itu. Orang waras tidak mungkin menangis lantas dia ambil HP lalu dia videoin sendiri gini, mukanya gini loh sambil menangis. Itu kan orang stres punya kerja. Bila engkau denganku, dengarkanlah. Dengarkanlah. Jangan menangisi calon presiden yang kemarin kalah debat ya, tetapi tangisilah diri Anda sendiri ya. Tangisi nasib Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, atau di sekitar Anda ya, yang mungkin lebih pantas untuk ditangisi keadaannya atau nasibnya ya, daripada menangisi calon pemimpin atau calon presiden yang hartanya itu banyak sekali ya, triliunan rupiah ya. Kita memilih pemimpin ya, jangan menggunakan hanya perasaan saja, tetapi kita gunakan dua-duanya, perasaan dengan logika ya. Artinya jangan memilih karena kasihan. Waduh, dia udah umur segini, kasihan ya, udahlah kita pilih aja dia ya. Nah guys ya, dengan Anda menggunakan perasaan seperti itu ya, itu sama saja Anda tidak sayang kepada negara kita ini ya. Alasan jangan pilih calon pemimpin karena kasihan ya, karena negara kita ini bukan untuk dijadikan ajang main-main coba-coba ya, tetapi ya, nasib banyak orang akan sangat ditentukan, akan sangat dipertaruhkan. Mereka yang memegang kekuasaan, kebijakan ya, mereka yang mengatur kekayaan alam bangsa dan negara kita ya, uang negara ya, fasilitas negara ya, jangan diberikan itu semua pada orang yang tidak bisa atau tidak paham ya, hanya karena kita kasihan ya. Tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan banyak orang ya, untuk marwah negara kita tercinta, jangan kita salah memberikan kepercayaan kepada orang yang seharusnya dia tidak layak menjadi pemimpin ya. Pilih yang punya kapasitas ya, yang memiliki pengalaman ya, yang mampu untuk bekerja, dan itu dibuktikan dengan jabatan-jabatan sebelumnya, dan dia sudah dengan jabatan itu jalani bertahun-tahun ya. Integritasnya bisa kita ketahui ya, rekam jejaknya kita ketahui, lalu kemudian karakternya, gayanya, ciri khasnya, apakah dia dekat dengan rakyat atau tidak, apakah dia suka berinteraksi dengan rakyat atau tidak ya. Seperti kata Pandul tadi ya, dia pilih nomor urut 3 guys ya, Ganjar Mahfud. Artinya dia merasa bahwa Ganjar Mahfud ini adalah figur yang mampu memimpin bangsa dan negara kita, sosok yang tepat yang bisa kita percayakan untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.